Sahabat petani, mungkin kita sering menjumpai tanaman padi seperti ini, yang beberapa helai daunnya dalam setiap rumpun tampak menguning. Kemudian selang beberapa hari akan mengering. Ada beberapa kemungkinan gejala yang terjadi pada kondisi tanaman tersebut, di antaranya adalah serangan hama ataupun penyakit, baik akibat serangan jamur maupun bakteri atau biasa disebut hawar daun. Sebaiknya hati-hati dalam melakukan penanganan, sebab jika salah penanganan yang terjadi bukannya tanaman kembali tumbuh normal, namun justru semakin parah. Bisa jadi kondisi seperti ini karena terkena sundep yang berdampak memotong alur nutrisi hara dari bawah. Atau bisa juga karena serangan wering. Atau juga kemungkinan karena kekurangan pupuk atau nutrisi. Dan juga karena serangan bakteri ataupun jamur patogen. Alangkah baiknya lakukan pencabutan dulu pada tanaman tersebut untuk kita cermati dan kita cari tahu penyebabnya. Perlu diketahui bahwa asam-asaman ini merupakan suatu gejala di mana daun padi menguning kemerahan diawali dari ujung, kemudian menjalar sampai pangkal daun. Tak lama kemudian akan mengering dan pertumbuhan macet. Ketika tanaman dicabut, akarnya tampak berwarna coklat seperti warna besi berkarat, mudah mengelupas dan sebagian membusuk. Jika terlambat ditangani dengan baik, pertumbuhan padi nantinya akan terhenti, anakan tidak terbentuk dan bisa berujung pada gagal tanam. Kasus asam-asaman ini biasanya rentan terjadi pada umur sekitar 20 hari sampai 30 hari. Dengan kondisi tanaman mengalami gejala menguning kemerah-merahan pada daunnya. Jika dari pengamatan pada akarnya tampak serabut akar tidak berkembang, sebagian besar berwarna kecoklatan hampir membusuk. Padahal padi tersebut baru pada fase pembentukan titik-titik pertumbuhannya itu pada akar dan tunas. Akar-akar yang rusak tersebut tidak bisa lagi menyalurkan nutrisi hara hingga ke daun, sehingga beberapa helai daun menguning, mengering dan mati. Gejala tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebabnya adalah media tanam atau kondisi tanah sawah sebagai sumber penyerapan nutrisi pada akar. Kondisi tanaman seperti tersebut oleh para praktisi pertanian dinamakan asam-asaman. Apa sebenarnya penyebab gejala asam-asaman pada tanaman padi ini? Yang pasti tentunya kondisi pH tanah yang di bawah ambang normal untuk tanaman padi yaitu 5-6. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: yang pertama, terjadinya pada masa tanam kedua, di mana masih banyak terdapat sisa jerami yang ditraktor, mengalami proses pembusukan atau dekomposisi anaerobik dalam tanah, terutama bagian rhizosfer atau sekitar perakaran. Yang kedua, mikroba anaerobik menghasilkan senyawa-senyawa asam, sulfida, pirit dan lain sebagainya sehingga tanah menjadi masam. Yang ketiga, sebagian mikroba anaerobik menyerang atau mendekomposisi akar-akar muda tanaman padi. Ditandai warna akar yang menguning kecoklatan seperti besi berkarat, agak licin jika dipegang dan kulit akar mudah mengelupas. Yang keempat, akibat dampak kerusakan pada sawah-sawah yang cara panennya dengan potong malai dan jerami tidak dibawa keluar dari sawah. Dan yang kelima, gejala akan semakin parah setelah diberikan pupuk susulan berupa urea dengan berlebihan. Kemudian, tidak ada tenggang waktu cukup lama antara panen masa tanam pertama dengan penanaman masa tanam kedua. Untuk mengistirahatkan sawah dan membusukkan sisa-sisa jerami hingga tuntas. Mencukupi nutrisi lahan sawah dengan bahan-bahan organik seperti sisa jerami sebenarnya sangat dianjurkan untuk memelihara kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Namun bahan-bahan organik tersebut harusnya sudah terdekomposisi atau terurai dengan baik. Dekomposisi bahan organik prinsipnya adalah menurunkan karbon atau nitrogen dengan rasio pada angka yang ideal yaitu 12-15. Di mana angka tersebut mendekati karbon dan nitrogen rasio tanah yang cukup dengan bahan organik dan layak ditanami. Bahan-bahan organik yang masih segar mempunyai karbon dan nitrogen rasio yang masih tinggi. Jerami dan batang padi mempunyai karbon dan nitrogen rasio 50 hingga 70. Untuk menurunkan menjadi 12 perlu waktu pengomposan berbulan-bulan jika secara alamiah.
atau beberapa minggu jika dengan bantuan mikroba pengurai. Suasana yang dibutuhkan untuk proses dekomposisi ini adalah aerob atau memerlukan oksigen cukup. Namun, apa jadinya jika bahan-bahan organik berupa sisa-sisa jerami tersebut tidak mengalami dekomposisi terlebih dahulu? Dengan alasan mengejar musim hujan, yang tersisa biasanya petani tidak menunggu waktu lama untuk segera mengolah tanahnya dan segera ditanami kembali pada masa tanam kedua. Dalam proses olah tanah dengan traktor, sisa-sisa jerami yang masih segar akan tergilas masuk ke dalam tanah yang berair dan minim oksigen. Disinilah sisa-sisa jerami itu akan dimanfaatkan dan diurai oleh mikroba anaerobik atau fakultatif, yang menghasilkan senyawa-senyawa toksin, senyawa pengurai, dan menyuburkan mikroba-mikroba anaerobik sehingga fakultatif baru akan jadi semakin banyak. Senyawa-senyawa yang merugikan tanaman tersebut diantaranya amonia, hidrogen sulfida, dan metana, serta senyawa lainnya seperti amines. Jika penciuman kita cukup peka, keberadaan hidrogen sulfida dan amines akan tercium dari bau lumpur sawah yang anyir atau amis. Namun tidak perlu khawatir karena sebenarnya gejala asem-aseman dapat diatasi dengan mudah. Untuk mengatasi kasus asem-aseman yang sudah terjadi di lahan kita, beberapa metode yang sudah sering dilakukan oleh para petani dan memberikan hasil positif. Yang pertama adalah untuk sementara tunda dulu pemberian pupuk susulan terutama urea. Kemudian, kurangi ketinggian air sawah agar lahan tidak tergenang. Lalu pada saat kondisi tanah sudah tidak tergenang air, taburkan dolomit. Penaburan dolomit ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pH tanah dan mereduksi terbentuknya gas-gas hidrogen sulfida. Selanjutnya, semprotkan pupuk topsing dengan takaran 20 gram atau sekitar 2 sendok makan per tangki 16 liter. Pakaian pupuk topsing dapat dicampur dengan pestisida atau racun hama. Lakukan penyemprotan secara merata pada tanaman. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, sebaiknya lakukan penyemprotan rutin seminggu 1 kali sampai 2 kali. Kemudian jika sudah muncul tunas-tunas baru dan gejala asem-aseman telah berhenti atau tidak bertambah, silakan cek kondisi akar. Dan apabila sudah mulai tumbuh serabut akar baru berwarna putih, maka pemupukan susulan sudah boleh dilanjutkan. Demikianlah penjelasan tentang gejala asem-aseman dan cara mengatasinya, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe agar kami dapat selalu memberikan lebih banyak informasi tentang ilmu pertanian.